Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam video. Kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar untuk kendali elektrik. Nah, sebelumnya kita lihat dulu notasi-notasi yang digunakan di dalam pembahasan ini. Yang pertama adalah S atau SW, kemudian itu adalah saklar atau switch, kemudian PB adalah push button, kemudian A0, A1, B0, B1, C0, C1 dan seterusnya. Ini adalah limit switch. A0 adalah posisi silinder A mundur, A1 silinder A maju, B0 silinder B mundur, B1 silinder B maju dan seterusnya. Berikutnya adalah A plus, A min, B plus, B min. Ini adalah sinyal aktuasi. A plus adalah sinyal aktuasi untuk silinder A maju, A min adalah sinyal aktuasi untuk silinder A mundur, B plus sinyal aktuasi untuk silinder B maju, dan B minus adalah sinyal aktuasi untuk silinder B mundur. Berikutnya adalah Y adalah solenoid pada katup kendali arah. Karena katup kendali akhir di dalam elektropneumatik itu adalah selalu katup solenoid. Kemudian berikutnya K ini adalah relay, baik coil maupun kontak, jadi dua-duanya coil maupun kontak. Kemudian T adalah timer, baik coil maupun kontak. Kemudian C adalah counter, baik coil maupun kontak. Kemudian L ini adalah lampu. Kemudian titik atau bintang ini adalah untuk melambangkan N. Dan plus ini adalah untuk melambangkan OR. Ya. Nah, di sini ada beberapa catatan ya, misalnya S, SW, PB ini adalah input. Juga, ini adalah input. Ini adalah sinyal aktuasi. Kemudian Y itu adalah output. Relay itu ya tiga-tiganya, coil ini adalah output, sedangkan kontak ini adalah input. Lampu ini adalah output. Ya, ini untuk membedakan mana yang input, mana yang output. N dan OR ini adalah operator logika atau boolean. Ya. Nah, kita lihat di yang pertama, yaitu rangkaian paling mendasar, yaitu rangkaian saklar normally open, normally close, dan change over. Ya, kita bisa lihat ini adalah S1 ini adalah normally open. Pada saat kondisi normal atau kondisi tidak aktif, maka dia akan memutus arus. Ini adalah normally close. S2 ini pada saat kondisi tidak aktif dia menyambung arus, dan change over dia akan terdapat dua kontak, yaitu kontak normally close yang di sini, dan ini adalah kontak yang normally open. Nah, bawah ini kita punya lampu, ada L1, L2, L3, dan L4, itu adalah output. Nah, sehingga kita tahu bahwa pada saat S1 tidak aktif, maka lampunya padam. Pada S1-nya aktif, lampunya nyala. S2-nya tidak aktif, L2-nya nyala. S2-nya aktif, L2-nya padam. Pada saat S3 itu tidak aktif, maka L3 nyala, L4 padam. Pada saat S3 aktif, maka L3 padam dan L4 adalah nyala. Nah, kemudian kita hubungkan dengan persamaan logika. Jadi sebetulnya rangkaian ini, satu cabang ini, itu bisa kita rumuskan dalam bentuk persamaan logika. Ya, jadi persamaan logika itu secara umum adalah output sama dengan fungsi dari input. Ini persamaan yang umum. Nah, kita lihat sekarang yang ini, cabang yang ini. Kita lihat outputnya apa? Outputnya adalah L1. Maka kita bisa tuliskan L1 sama dengan inputnya apa? Inputnya adalah ada
S1. Maka kita bisa tuliskan L1 sama dengan S1. Ini persamaan pertama yang kita dapatkan pada cabang yang pertama. Kemudian pada cabang yang kedua, ini cabang yang kedua, output sama dengan fungsi dari input. Maka sekali lagi, outputnya apa? L2. L2 sama dengan fungsi dari input. Inputnya adalah S2. Sebagai catatan, S2 di sini adalah normally close. Maka kita beri tanda di sini S2 di-invert atau dibalik logikanya. Kenapa? Karena pada saat S2 tidak aktif, L2-nya nyala atau aktif. Pada saat S2-nya aktif, L2-nya malah padam. Jadi ada kebalikan logika. Ya, jadi kalau misalnya aktif itu adalah 1, kemudian tidak aktif adalah 0, maka kita bisa lihat pada saat tidak aktif, di sini adalah 0, tidak aktif, tapi lampunya adalah menyala. Jadi 0 mengakibatkan 1. Tapi pada saat saklar S2 kita aktifkan 1, maka dia akan menyebabkan logika 0, yaitu lampunya padam. Yang ketiga, ada change over. Maka kita punya dua persamaan di sana. Kita punya dua persamaan di sana. Yaitu L3 sama dengan S3. Karena L3 sama dengan S3 normally close atau invert. Kemudian L4 sama dengan S3. Jadi kalau kita lihat, kalau kita buat, ini namanya diagram atau tabel kebenaran, truth table. Ini ada S3, ini ada L3, ini ada L4. Pada saat S3 tidak aktif, 0, maka L3 akan nyala, 1. L4 tidak. Pada saat S3 aktif, maka L3-nya padam, dan L4-nya kebalikannya adalah nyala. Jadi kita bisa lihat bahwa S3 dengan L3 itu berkebalikan, makanya di sini ada tanda invert, sedangkan S3 dengan L4 itu sama logikanya, ya, sehingga ini adalah yang di bawah. Nah, ini jadi penting karena nanti kita akan menggunakan persamaan-persamaan logika ini untuk menguraikan sebuah urutan gerak. Yang kemudian nantinya langkah berikutnya adalah kita konversikan menjadi sebuah persamaan. Ya, sebuah persamaan, akan kita konversikan menjadi sebuah rangkaian kendali elektrik. Nah, berikutnya, kalau tadi kita sebut sebagai kendali langsung. Ya, kalau kita ingat di pneumatik kan juga ada kendali langsung dan tak langsung. Apa itu kendali langsung? Jadi kita lihat di sini, kendali langsung itu adalah bahwa input langsung terhubung dengan output. Jadi input, kita lihat di sini, ini input, S1 ini input, dia langsung terhubung dengan outputnya yaitu L1. Input S2 terhubung dengan L2. Input S3 langsung terhubung dengan L3 dan L4. Sedangkan kendali tak langsung, maka ada perantara antara input dan input. Jadi antara input dan output. Jadi terdapat perantara antara input dan output. Berupa apa? Terdapat perantara berupa relay. Nah, kemudian kenapa kita menggunakan relay sudah kita bahas ya kemarin di dalam video sebelumnya tentang komponen kendali elektrik. Jadi salah satunya yang paling mudah adalah dengan menggunakan relay kita dapat mengkombinasikan input ke dalam kombinasi-kombinasi. Jadi misalnya suatu input kita bisa gunakan 2 kali atau lebih dari 1 kali ya, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Jadi karena nanti satu input akan terhubung dengan coil, kemudian coil itu akan mengaktifkan kontak. Nah, kita lihat contohnya di sini. Kita punya satu input S1, normally open. Kemudian input dihubungkan dengan apa? Dengan coil.
coil dari relay K1. Nah, ini adalah coil dari relay K1. Coil itu adalah output. Nah, coil ini akan mengaktifkan kontak-kontak K1 yang terdapat pada rangkaian tersebut. Ini ada K1-nya, ada 3. Jadi kita punya ada K1 di sini, ada K1 di cabang ketiga, dan ada K1 di cabang yang ke-4 dan 5. Nah, sehingga satu saklar itu bisa kita fungsikan menjadi beberapa fungsi. Ini saklarnya NO, dia dapat difungsikan di sini sebagai NO juga, di sini sebagai NC, di sini sebagai change over. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi sebetulnya logikanya sama seperti tadi. Hanya saja di sini ada perantaranya, yaitu relay. Sehingga kita cukup menggunakan satu saklar, satu input untuk dapat mengaktifkan 4 buah lampu dengan logika yang berbeda-beda. Cara menuliskannya sama, ya, yaitu coil K1. Coil K1 ini berarti ada yang ada di sini, yang ada di cabang yang pertama. Coil K1 itu sama dengan S1. Kemudian berikutnya untuk cabang yang kedua, L1 itu sama dengan kontak K1. Di sini saya tuliskan kontak, tapi di sini saya singkat aja karena untuk membedakan. Kalau K1 saja itu berarti adalah kontak, kalau coil berarti ditambah dengan coil. Kemudian yang ini L2 sama dengan K2 normally close, berarti kita inverse. Kemudian yang ini adalah L3 sama dengan kok K2 ini tadi, maaf, ini K1 harusnya. Sama dengan K1 normally close, dan terakhir yang ini adalah L4 sama dengan K1. Jadi selalu akan ada 2 komponen. Pertama adalah komponen coil, dan kemudian setelah itu akan ada komponen-komponen kontaknya. Komponen-komponen kontaknya dari masing-masing. Sehingga kita bisa lihat ini masih tetap seperti tadi, output sama dengan fungsi dari input. Nah, itulah salah satu. Makanya rangkaian kendali elektrik sering disebut sebagai rangkaian kendali relay. Karena yang akan menentukan urutan, yang akan menentukan logika itu adalah kombinasi dari rangkaian relay.